Halo everyone, Annyeong. Ketemu lagi sama aku, tapi di video ini aku bukan mau nge-reaction. Jadi ini santai-santai aja lah ya kita videonya. Jadi hari ini adalah hari Jumat tanggal 21 ya. Tanggal 21 bulan April, berarti besok kita lebaran. Yeay. Jadi ini termasuknya video terakhir sebelum libur lebaran ya. Aku juga mau libur dong, walaupun nganggur gitu kan, kayak ya si kakak padahal tiap hari juga nganggur kan di rumah. Giliran libur lebaran tetep aja pengen libur. Iya dong, jelas, karena kalau lebaran kan libur kan. Jadi aku ini yang sudah tidak sekolah ya ikutan libur nggak apa-apa dong ya kan. Walaupun sebenarnya hari-hari biasa pun aku nggak ada kegiatan apa-apa. Cuman pada dasarnya aku tuh anaknya mageran. Jadi ketika aku memutuskan untuk menjadi seorang YouTube, maksudnya ketika aku memutuskan untuk ngebuka YouTube, itu berarti kan aktivitas aku rebahan itu agak terkikis kan. Jadi kayak ya udah ya, libur lebaran aku juga pengen rebahan yang kayak full time banget, gak usah mikirin kayak oh sekarang hari apa, oh ya udah waktunya upload buat konten nih, udah nggak kayak gitu ya. Jadi hari ini bisa aja sih aku upload video reaction yang udah menumpuk gitu kan requestan, cuman kayak udahlah nggak usah lah, sekalian aja nanti habis lebaran kan. Nanti aku bikin listnya dulu, soalnya list yang waktu itu kan udah habis kan, yang di buku itu loh, inget gak sih kalian? Jadi nanti aku mau bikin list baru. Jadi requestan yang belum sempat aku reaction, aku bikinin list baru. Nah, jadi di video terakhir sebelum sebelum lebaran ini aku mau apa ya, membahas kesan dan pesan, bukan juga sih, maksudnya apa ya bahasanya, aku juga gak ngerti sih, maksudnya first impression juga enggak juga sih, mau bahas kesan dan pesan juga enggak juga, kayak mau resign aja. Cuman gimana ya, pengen tuh hal-hal yang aku kira ya, hal-hal yang aku kira. Nah di sini aku bakalan ngebahas 7 member karena pertama pas aku kenal Unity kan waktu itu 7 ya, udah 7 dan masih 7 ya bahasanya. Jadi ini adalah beberapa hal yang aku kira dari Unity. Oke, jadi yang pertama, aku kira Unity itu akan selamanya seperti Nomelo, baju warna-warni, tidak menunjukkan sisi visualitas dari masing-masing member, lagunya kocak, cenderung lebih ke lucu daripada ke ganteng atau keren gitu ya. Gitu, aku kira konsep boybandnya emang seperti itu gitu. Terus yang kedua, aku kira mereka semua itu sama aja konsep, bukan konsep, maksudnya peraturan idolnya sama aja kayak idol Korea. Karena gimana pun juga aku kan K-popers ya, jadi sedikit banyaknya aku tahu tentang gimana K-pop itu. Dan setahu aku di K-pop itu kan nggak boleh pacaran. Even mereka pacaran pun kayak tetap backstreet gitu loh, setidaknya dari media dan dari fans lah ya gitu. Jadi pas aku tahu si Sandy ini punya pacar, aku ngerasa kayak palingan cuman 2 tahun, 2 bulan, 3 bulan selesai gitu lah ya. Kayak ya Sandy kan kayaknya anaknya tengil, terus petakilan, gak mau diem, acak-acakan gitu. Maksudnya bukan acak-acakan yang negatif ya, tapi kayak anaknya tuh emang kayak rebel, serabutan gitu loh. Kayaknya gak mungkin lah ya dia bisa sama cewek itu bertahan lama, apalagi kan dia idol kan. Terus ibaratnya lagi di puncak ketenaran, jadi kayak gak mungkin lah ya bakalan kayak setia serius sama cewek itu, gak mungkin gitu lah ya. Itu yang aku pikirin, itu yakin banget sih aku tentang itu. Tapi ternyata mereka udah pacaran saat itu yang aku tahu 9 tahun ya. Berarti kan itu dari zaman-zamannya si Sandy masih sekolah gak sih, masih kuliah mungkin kan. Jadi kayak bener-bener dari nol gitu, dari nol sebelum dia jadi terkenal gitu. Emang mereka tuh udah bersama-sama, jadi kayak jadi kayak ibarat rantai udah bekarat gitu. Jadi kayak udah nggak mungkin banget untuk dipisahkan gitu lah ya. Tadi udah poin keberapa tuh? Udah kedua ya kan, pokoknya itulah, lanjut. Terus yang ketiganya masih tentang Sandy. Aku pikir Sandy itu gak bisa bahasa Inggris ya, gak bisa bahasa Inggris gitu, karena ya itu tadi ya, kalau kita ngelihat Sandy ya siapa sih yang bakal nyangka kalau Sandy itu bisa bahasa Inggris, terus dia pinter gitu kan, udah anak kesarjanaan gitu. Kayak
kayak anaknya tuh tengil selengean gitu loh, kayak meragukan gitu kalau dia tuh pinter gitu. Nextnya masih tentang Sandi juga. Itu kan pertama kali aku ngelihat Sandi rambutnya gondrong. Aku pikir ya next video dia bakalan ada lah itu rambutnya ada cepak, mungkin gelombang, mohawk, two block haircut, pokoknya kayak gitu-gitu lah ya, mungkin diwarnain hijau, biru, pink, ya kayak K-pop gitu lah ya, aku pikir gitu. Tapi ternyata enggak, dia tuh kayak konsisten rambutnya tuh panjang mulai ya, mungkin dulu sebelum panjang ya jalan, tapi setelah panjang tuh dia tetap pegang teguh rambut panjangnya itu. Tapi ya bagus, ke apa pertahankan, emang dia tuh cocok dengan rambut panjang sih. Terus nextnya aku mau ke Farhan. Di sini aku ke Farhan itu mirip sih sama kayak aku ke Sandi dari segi rambut ya. Aku pikir tuh Farhan itu nantinya bakalan ada lah rambutnya dilurusin, mungkin apa kayak botak atau gimana, pokoknya ada lah ya. Kalau di K-pop kan warna rambutnya tuh kan nggak yang abadi gitu doang kan, berubah gitu kan, dari warna ini segala macam gitu kan. Jadi aku pikir ya kayak sama gitu loh, maksudnya ya maklum lah ya dari K-pop gitu kan. Jadi aku pikir konsepnya sama, tapi ternyata enggak, kayak benar-benar Farhan itu rambutnya keriting mulu gitu. Aku mikir apa dia nggak bosen ya, kalau apa ya, kalau si Sandi kan ya sebelum panjang dia pendek dulu kan. Kalau Farhan itu kayak keriting mulu, emang nggak bosen? Maksudnya nggak pengen gitu dipanjangin kali, digondrongin apa gimana? Kan dia kan rapper ya, rapper itu kan biasanya itu rambutnya agak-agak panjang gitu nggak sih. Masih tentang Farhan, aku pikir Farhan itu orang Kristen, tahu gak? Jadi aku gak nyangka kalau Farhan itu tuh Muslim. Aku pikir Farhan itu Kristen gitu ya, karena apa ya, bukan karena dia pakai tato atau aksesoris, cuman kayak apa sih, mukanya vibesnya itu kayak Kristenable banget kan. Jadi bukan karena bahas oh tato nih, karena dia ada tato jadi kayak bukan Muslim, enggak, bukan gitu. Aku mah kayak ya itu mah urusan masing-masing. Cuman kayak pertama kali ngeliat Farhan itu emang mukanya tuh Kristenable banget gitu. Cuman setelah aku ngeliat namanya kok Farhan gitu kan, terus kata teman-teman kayak muslim gitu kan, oh Muslim gitu. Nextnya aku mau move ke Gilang. Nah Gilang ini kan dari Papua. Aku pikir aku nggak akan bilang aku pikir sebenarnya, soalnya aku juga belum mendapatkan informasi yang real gitu. Iya, aku nggak search di Google memang, karena aku tuh pengennya tuh mengenal mereka itu kayak dari apa yang aku lihat gitu loh, bukan kayak aku cari-cari di Google gitu, atau kayak ya gimana, nggak. Jadi kayak pengen kayak apa sih, kayak mengalir gitu aja gitu loh. Jadi biarkan aku mengenal mereka itu ya udah dari yang aku sering nonton kontennya kayak gitu, sering-sering reaction gitu loh. Jadi emang aku nggak search ya. Jadi aku pikir Gilang itu Kristen ya, Kristen, karena balik lagi sama aja kayak Farhan, vibesnya Gilang itu kayak Kristenable banget. Terus kan dia dari Papua juga, setahu aku dari Papua itu emang kebanyakan itu Kristen gitu ya. Udah itu kan gaya-gayanya Farhan sama Gilang kan mirip ya, udah aku pikir mereka berdua itu Kristen kan. Terus tapi ini aku belum tahu ya kalau si Gilang ini dia fix Kristen apa bukan gitu ya. Cuman aku pikir dia Kristen itu ya karena dari visualnya. Terus tapi sekarang tuh akhir-akhir ini maksudnya aku ngerasa ragu dia ini Kristen atau bukan, gara-gara tiap kali bulan Ramadan itu dia kayak yang Islami banget gitu loh, kayak ya sahur, buka, kayak gitu-gitu loh, kayak diucapin gitu-gitu kan. Aku pikir bisa aja sih karena rasa toleransi lah ya gitu, toleransi antar umat beragama. Cuman aku jadi mikir kayak ini Kristen apa bukan gitu. Tapi emang iya aku nggak search, jadi biarkan aku mengenal begitu aja gitu. Terus next aku mau ke siapa ya, ke Vicky ya. Vicky ini aku pikir dia member tertua itu di lagu yang syutingnya di Korea itu, apa ya judulnya, lupa. Itu kan dia tinggi banget. Aku tuh emang jeleknya aku tuh gini guys, setiap kali aku ngelihat orang yang lebih tinggi dari aku atau dari rombongannya, aku tuh otak aku langsung mikir oke, dia yang paling tua gitu. Terus kalau misalnya dia lebih pendek daripada rombongannya atau dari aku, oke fix dia lebih muda kayak gitu. Jadi kayak
padahal kan ya nggak, belum tentu juga kan, pertumbuhan orang kan beda-beda. Jadi pertama kali aku ngeliat Vicky itu, aku pikirnya Vicky itu member tertua gitu kan. Terus ya masalah dia pipinya tembem itu ya kayak emang ya udah gitu kan, gemoy aja gitu kan. Dari badannya aku pikir dia itu member tertua. Terus langsung move ke Aji. Ini awal-awal tuh aku antara Aji sama Vicky tuh sering ketuker ya. Soalnya di mataku Aji sama Vicky tuh kayak mirip gitu loh. Badannya tuh sama-sama kayak gede gitu. Cuman cara aku dulu ngebedain mereka berdua itu, Aji itu gak tembem, kalau Vicky itu tembem gitu kan. Kalau aku. Terus kayak Vicky tuh kayak tembem, putih, klimis beling gitu loh. Kayak berminyak gitu. Entah sih, bayangan aku aneh emang, tapi menurut aku Aji si Vicky kayak gitu gitu kan. Sedangkan kalau Aji itu kayak lebih compact, lebih kecil daripada Vicky, lebih kecil, lebih pendek. Terus kayak si Aji itu nggak berminyak, nggak licin gitu. Tapi bener loh begitu waktu aku ngebedain mereka gitu. Terus kalau nextnya ke Fanly, sebenarnya awal-awal aku pikir kan Fanly tuh kayak biasa aja gitu ya, kayak ya udah gitu, biasa aja gitu, kayak ya ganteng sih tapi biasa aja gitu, bener-bener biasa aja gitu kan. Oke, cindo tapi ya udah gitu kan. Terus mulai kayak agak wah kok keren juga gitu kan sama si Fanly ini pas aku nge-reaction lagu Unity yang featuring Miselia itu. Di situ kan aku ngelihat gimana caranya Fanly natep si Miselia gitu kan. Terus kayak manis banget itu mereka yang acting, aku yang baper gitu. Jadi di situ tuh baru kelihatan gantengnya Fanly di mataku tuh sebelah mananya gitu. Terus aku tuh suka banget pas Fanly rambutnya itu kayak silver apa putih gitu. Jadi kayak yang di Frozen itu loh, Frozen apa bukan? Pokoknya itu ada laki-laki yang vibes-nya itu kayak Frozen gitu, namanya Frost kalau nggak salah, kayak Frozen gitu. Apa memang Frozen ya? Malum lah, aku udah lama banget nggak nonton kartun. Terus nextnya aku mau ke Zway. Aku pikir Zway itu adalah member yang termuda, paling bontot ya, karena ya lihat aja sendiri, udah kecil, pendek, mukanya kecil, kalau ngomong cuman kayak nyinyi gitu doang. Jadi aku pikir kayak ini anak pasti anak bontot gitu kan, soalnya dia juga gak begitu banyak ngomong kan, mirip kayak Aji, cuman kan setidaknya Aji itu badannya gede kan. Jadi kayak aku tuh tidak berpikir bahwa dia itu kayak member paling kecil atau gimana gitu kan. Tapi kalau si Zway itu kan ya udah kecil, pendek, imut, kayak ya udah kayak gitu kan. Jadi sama sekali gak berpikiran gimana-gimana. Bagi aku Aji itu member paling kecil, anak kecil yang selalu kecil aja gitu. Oke, udah belum sih? Ntar Aji, Vicky, Fanly, Sandi, Zway, Farhan, sama siapa satu lagi? Gilang, udah kan? Oke. Jadi sebenarnya udah selesai sih, tapi di sini aku mau kasih tahu juga satu lagi bukan cara aku sih, awal aku kenal nama-nama masing-masing dari mereka itu. Yang pertama jelas aja dari Sandi, karena dia biasaku. Baru habis itu kedua itu ada Fanly, gara-gara yang dia featuring Miselia itu. Terus karena rambut dia mirip sama Frost. Habis itu aku juga kenal duluan sama si Farhan, karena rambut dia tuh keriting, dan keritingnya tuh kayak nanas gitu. Model stylish rambut dia tuh cuman kayak begini, terus dikasih ikat kepala di sini, udah gitu doang. Terus habis itu baru ke Vicky. Ya karena dia tinggi, gede, licin, putih, klimis, kenyal gitu. Baru habis itu ke Aji, karena Aji itu kayak menurut aku ya kayak 11-12 sama si Vicky. Jadi kayak ya gampang aja, habis ngelihat Aji terus turun sedikit habis ngelihat Vicky terus turun sedikit langsung ke Aji gitu. Habis itu baru Gilang itu karena aku ngeliatnya vibesnya itu kayak kasar gitu ya, sorry, tapi kayak kasarnya tuh bukan kasar yang kayak dia galak ya, cuman kayak stylenya gitu kan, kayak rocker banget gitu. Baru habis itu yang terakhir itu ke Zway, karena dia kecil, udah gitu doang.
So, kalau gitu everyone, sekian dulu untuk video kali ini. Dan di video kali ini juga aku mau ngucapin minal aizin wal faizin dan selamat berlibur lebaran buat teman-teman yang liburan. Yang nggak liburan nggak apa-apa, di rumah aja nonton YouTube, nonton ya udah makanin jajan lebaran gitu, nggak apa-apa. Aku juga biasa suka kayak gitu karena mager, biasanya kan lebaran itu panas ya, dan sekarang juga kayaknya musim panas deh lebaran ya. So, kalau gitu everyone, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya setelah libur lebaran. Bye!